Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini saya bakal mereview tentang artikel yang menyinggung Islam dan pengetahuan. Kali ini aku bakal review tentang artikel yang terkait gender dan pengembangan pemikiran pendidikan Islam oleh Yutimala Huyata Zaka, Pasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, langsung aja ya teman-teman, karena jurnal ini membahas tentang gender dan dalam pendidikan Islam. Menurut saya sangat penting banget masalah ini, dan mari kita review. Oke. Jadi di jurnal ini membahas tentang gender dalam pendidikan Islam, mengenai ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam. Di sini juga penulis menjelaskan bahwa masih banyak praktik pendidikan yang memandang perempuan dan laki-laki itu tidak seimbang atau tidak adil. Nah, hal ini terjadi karena pemahaman keagamaan yang terlalu tekstual dan dipengaruhi oleh budaya patriarki. Karena masih banyak banget ya teman-teman yang masih memandang kaum ini dan sebagainya seperti itu. Oke. Karena kita pastinya sudah tahu ya teman-teman, sudah memahami bahwasannya sebenarnya ajaran Islam itu, khususnya Al-Quran, menjunjung tinggi nilai dan kesetaraan gender. Namun dalam praktik pendidikan Islam yang ada di jurnal tersebut itu, nilai tersebut tidak terlihat karena penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks zaman. Akibatnya materi pembelajaran seperti fikih dan tafsir masih mengandung pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang setara. Jadi masih tidak adil lah. Contohnya mungkin sepertinya kayak mungkin perempuan di rumah saja, tidak usah kerja, laki-laki harus kerja, padahal tidak seperti itu ya. Perempuan juga pasti bisa kerja, dan laki-laki juga pasti bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan, ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, di jurnal tersebut ada pun solusi yang penulis tulis yang menurut saya cukup menarik. Solusinya itu seperti perlunya pembaharuan cara berpikir dalam pendidikan Islam. Betul sekali, saya sangat setuju, karena dengan solusi penulis bahwa pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada teks keagamaan, tetapi juga dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya melulu dengan teori dengan sebagainya, atau teks ataupun sebagainya. Kita juga harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan lingkungan kita, kehidupan sehari-hari. Karena melalui pendekatan rasional dan reflektif, karena kita dapat diajak untuk berpikir lebih kritis serta memahami makna ajaran Islam secara lebih kontekstual seperti itu. Nah, dengan demikian nilai keadilan dan kesetaraan gender itu tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya kita memahami dengan teori, tetapi kita juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, secara keseluruhan teman-teman, jurnal ini tuh mudah banget dipahami dan bermanfaat juga pastinya sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang pentingnya pendidikan Islam yang adil dan tidak bias gender, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.